Anggaran makan siang gratis program Prabowo Gibran diproyeksikan akan tembus lebih dari 253,8 triliun rupiah, saudara. Merujuk keterangan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, perkiraan anggaran program makan siang gratis yang baru saja disimulasikan tembus 253,8 triliun rupiah dengan biaya per porsi sebesar Rp15.000 per anak. Sementara target penerima program yang digagas oleh koalisi Prabowo Gibran mencapai 70,5 juta orang. Dengan perhitungan 22,3 juta anak balita, 7,7 pelajar TK, 28 juta pelajar SD, dan 12,5 juta adalah pelajar SMP. Tapi hingga kini belum ada kepastian sumber dana hingga proporsi alokasi anggaran untuk program makan siang gratis itu. Untuk lebih jelasnya akan kami bahas usai informasi berikut ini. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan program makan siang gratis dari pasangan Prabowo Gibran. Bahkan, Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis Rp15.000 per porsi di SMPN 2 Curug, Tangerang, Banten. Menyangkut anggaran, pemerintah mengusulkan bersumber dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui dana bantuan operasional sekolah BOS spesifik atau BOS afirmasi untuk khusus menyediakan makan siang untuk siswa, kata Menko Perekonomian Erlangga Hartarto seperti dikutip dari Tempo.co Kamis kemarin. Hal yang sama diungkap politikus Partai Golkar Ahmad Zaki Iskandar yang mendampingi Erlangga. Menurutnya, bisa ada rekening terpisah, BOS reguler, dan BOS khusus makan siang. Pola pendanaannya, nah ini Pak, pola pendanaannya kita mengusulkan melalui bantuan operasional sekolah spesifik atau BOS spesifik atau BOS afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Nah, ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah dari BOS reguler dipisah dengan BOS afirmatif atau BOS spesifik ini, agar nanti tahapan evaluasi, pemantauan dan penggunaan anggarannya juga jelas dan lebih tertib. Pemerintah memperkirakan biaya makan siang gratis Rp15.000 per porsi dengan target 70,5 juta anak menerima makan siang selama 240 hari sekolah per tahun. Maka perkiraan anggaran makan siang gratis adalah Rp253,8 triliun per tahun. Perkiraan anggaran makan siang gratis mencapai Rp253,8 triliun per tahun ini terbilang sangat besar dibanding program-program lainnya di APBN 2024. Anggaran kesehatan misalnya Rp184,6 triliun, anggaran ketahanan pangan Rp114,3 triliun, dan anggaran subsidi energi Rp189,1 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, apa yang akan ada di menu makan siang gratis? Simulasi program makan siang gratis yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang menyiapkan 160 porsi dengan harga per porsi makanan senilai Rp15.000. Ada 4 jenis menu yang diberikan. Pada menu pertama tersedia nasi putih, ayam goreng tepung, perkedel tahu, capcay, dan pisang. Lalu menu kedua ada nasi putih dengan lauk, semur telur, tempe goreng, tumis buncis wortel, dan buah pisang. Pada menu ketiga ada gado-gado, tahu goreng, telur rebus, dan pisang. Di menu terakhir ada siomay dengan kentang rebus, telur, tahu kukus, kol, serta diberikan buah pisang. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut program makan siang gratis telah diuji coba. Jika ada usulan, maka akan dievaluasi untuk mencari skema pembiayaan yang tepat. Ini kan kita uji coba dulu, kita evaluasi bersama murid-murid, orang tua murid, guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Ya nanti kalau ada masukan, ada evaluasi, ya pasti akan diperbaiki lagi skema-skema yang ada sekarang. Gitu deh. Berarti untuk sekarang saya fokus dengan pekerjaan yang di Solo dulu, J. Gitu, J. Berarti soal dana BOS tadi belum tentu ya, Mas? Belum pasti. Saya bilang itu tadi loh. Untuk sekarang saya fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Solo dulu. Ini ya. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Esther Sri Astuti menyebut agar tidak membebani keuangan negara terlalu besar,
Maka anggaran makan siang gratis harus diupayakan dari berbagai sumber, misalnya dari CSR perusahaan swasta. Cukup bisa dijalankan ya, namun di tiap daerah mungkin harus ada adjustment ya, karena kan living cost di tiap daerah juga berbeda. Mungkin di Jakarta, Jabodetabek itu lebih tinggi ya harganya, sementara di tempat di daerah yang lain mungkin lebih murah. Program makan siang gratis merupakan salah satu program Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Namun pemerintah saat ini ikut mencari skema pembiayaan yang tepat agar tak membebani keuangan negara. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah mengusulkan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS untuk membiayai program makan siang gratis jika Capres-Cawapres Prabowo Gibran terpilih. Kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syafuddian dan Wakil Direktur Indef Eko Listianto. Selamat sore Bu Hetifah. Pak Eko. Sore Mbak Cindy, sore Mas Eko. Hai, terima kasih sudah bergabung. Bu Hetifah, menurut Anda apakah tepat menggunakan dana BOS untuk pembiayaan program makan siang gratis? Jadi dana BOS ini adalah satu skema ya, skema bantuan atau dana transfer dari pemerintah yang langsung diberikan ke sekolah. Nah, jadi ketika kita membicarakan program yang terkait dengan makan siang gratis ini, tentu saja kita juga harus memikirkan konsekuensi budgetnya seperti apa, karena cukup signifikan tadi sudah disebutkan ya, lebih dari 200 triliun untuk bisa membiayai apa yang memang sudah direncanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Prabowo dan Gibran. Nah, selain anggaran besarannya, tentu saja mekanismenya ya, kelembagaannya itu seperti apa. Nah, jadi bisa saja ada yang berpikir, wah ini nanti akan ada tender ke perusahaan catering yang besar-besar, raksasa, atau bagaimana. Nah, salah satu usulan itu adalah mekanismenya langsung melalui sekolah. Nah, sekarang kan sebetulnya sudah berjalan nih dana BOS. Nah, besarannya pun gitu ya, kalau sebelumnya itu sama setiap daerah seluruh Indonesia per kepala berapa, namun belakangan ini sudah dilakukan adjustment atau evaluasi dengan memperhitungkan tingkat kemahalan. Nah, jika ada program baru yang diberikan, tentu saja bukan tidak mungkin dana BOS ini bisa diberikan tambahan nilainya, ya, dan itu pun bisa berbeda-beda tiap daerah. Hanya yang penting gitu bahwa di sini sekolah yang lebih bertanggung jawab untuk kita melaksanakannya. Tadi besaran dana BOS yang diterima oleh setiap sekolah kan memang bervariasi dari tingkatan sekolah, dari daerahnya masing-masing. Tapi ada simulasi yang kemarin dilakukan oleh Menko Erlangga Hartarto, makan siang gratis itu per porsi Rp15.000 per anak. Cukupkah dana BOS yang dimiliki oleh sekolah untuk membiayai makan siang gratis ini? Sementara mereka juga masih harus mengeluarkan dana untuk biaya operasional sekolah seperti kebutuhan belajar mengajar, buku, listrik, dan fasilitas mengajar lainnya. Ya, jadi kalau menggunakan dana BOS yang existing, mungkin bisa jadi akan mengganggu beberapa prioritas yang sudah dialokasikan sebelumnya, ya kan? Jadi tentu saja kalau 15.000 dialokasikan untuk makan, dikali sekian hari, katakanlah 200 hari dalam 1 tahun, tentu saja akan mempengaruhi alokasi dana BOS yang ada sekarang. Nah, oleh sebab itu, menurut pandangan kami tentu saja perlu simulasi ini ya untuk bisa kemudian juga memperhitungkan bagaimana kalau memang melalui dana BOS-nya harus ditambah berapa. Jadi ya, kalau tidak cukup ada kemungkinan untuk ditambah ya. Harus ditambah. Baik. Pak Eko, menurut Anda tepatkah pembiayaan makan siang gratis ini menggunakan dana BOS? Ya, kalau secara istilahnya pipeline anggaran memang ada alasannya begitu ya. Jadi karena itu langsung kepada sekolah begitu. Nah, tetapi kalau saya lihat ya sebetulnya kan oke lah nanti misalkan ini nanti hasil realcon dari KPU memang memutuskan begitu ya Pak Prabowo dan Pak Gibran jadi presiden dan wakil presiden selanjutnya begitu. Nah, program ini kan memang sangat ikonik begitu ya, sangat mengena di masyarakat. Cuma menurut saya ya harus dikaji secara mendalam juga begitu karena begini, kalau kita lihat sebetulnya walaupun ini nanti langsung bisa ke sekolah, tapi juga sebetulnya beban guru ya, kepala sekolah pada hari ini itu kan sudah banyak sekali begitu. Nah, kalau kemudian dibebani lagi dengan tanggung jawab untuk makan siang gratis ini, tentu saja ini juga akan menimbulkan katakanlah konsekuensi kelembagaan ini ya, tantangan kelembagaan yang baru begitu. Walaupun di sisi lain mungkin yang terdekat dengan
sekolah ya guru-guru itu ya memang katakanlah lebih dekat ya begitu. Artinya kalau kita pakai dinas-dinas mungkin juga ada problem kelembagaan lain begitu. Tapi ya ini salah satunya memang challenge-nya itu adalah bagaimana nanti melaksanakan tapi tidak kemudian atau mengurangi atau menggeser beban mereka yang tadinya harus memberikan asupan ilmu ya kepada siswa begitu berubah menjadi asupan gizi ya, mikirin gizinya juga harus tercukupi semacam itu gitu. Di luar persoalan anggaran, tentu anggaran harus dari ini ya Mbak Cindy ya, harus dari pos yang baru kira-kira begitu. Kalau menggunakan bos saat ini ya saya rasa itu pasti akan mengganggu untuk kegiatan yang lainnya begitu. Mengganggu kegiatan lainnya yang sudah dibutuhkan oleh sekolah ya. Kalau tadi Bu Etiva bilang ya artinya bisa ada potensi kok ditambah kalau memang kurang. Sebentar ke Pak Eko dulu. Tahan dulu Bu Etiva. Ya, potensi ada ya, tapi memang yang memungkinkan itu memang melakukan reposisi atau realokasi anggaran ya, karena kalau kita lihat secara ini ya keseluruhan ruang fiskal kita sebetulnya untuk belanja-belanja di luar mandatori dan belanja terikat itu porsinya sudah kecil ya, di bawah 30%. Ini yang mungkin nanti akan diotak-atik oleh pemerintah ke depan bagaimana kemudian bisa menjadi sebuah anggaran yang bisa menopang dari upaya kebijakan makan siang gratis ini begitu. Tetapi itu juga nggak mungkin dipakai semuanya ya. Misalkan 26% kan sekitar 800-an T, tapi kan nggak semuanya bisa ke situ juga karena sebetulnya itu sudah ada posnya juga begitu. Jika nanti pengumuman KPU menyebutkan bahwa Prabowo Gibran memenangi Pilpres 2024, kemudian direalisasikanlah program ini, apakah bebannya bagi anggaran akan seperti apa Pak Eko? Ya kalau tidak katakanlah melakukan realokasi ya atau mengefisienkan anggaran tertentu tentu akan membebani begitu. Cuma concern saya adalah jangan sampai kemudian program ini kemudian melebarkan defisit kita ya. Batasan tetap harus dijaga di level 3% karena itulah yang memberi confidence kepada makroekonomi kita, kepada keberlanjutan APBN ya. Jadi kalau kemudian karena program ini kemudian memperlebar APBN apalagi merubah undang-undang di atas 3%, nah ini saya khawatir nanti itu akan menjadi isu baru terhadap stabilitas makroekonomi kita yang ujung-ujungnya nanti investor bisa kabur kira-kira begitu. Anda melihat ada potensi itu ya memperlebar defisit? Saya rasa dari rancangan RAPBN 2025 kemarin ada tanda-tanda ke arah itu ya, sudah mulai memperlebar defisit. Walaupun belum jelas apakah tujuannya untuk program-program populis ini atau yang lain begitu. Baik, ini harus diwaspadai. Nanti kita akan lanjutkan lagi.